Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan tetap diberi semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di SDN Nurul Islah, khususnya pelajaran fikih pada pertemuan kali ini. Anak-anakku sekalian, pertemuan fikih pada kali ini adalah menjelaskan tentang khitan atau sunat. Judulnya adalah berani berkhitan. Semuanya pasti berani ya. Kenapa sih Pak ada khitan itu? Ya. Dan perlunya digunakan apa? Manfaatnya apa? Ini nanti Pak Hari jelaskan sedikit. Sebelum kalian mengetahui terkait apa itu khitan, maka perlu Pak Hari sampaikan sejarah khitan. Ya. Sejarah khitan ini sangat bagus sekali untuk kalian ketahui agar kalian tahu betul proses-proses di mana milah atau ajaran Nabi Ibrahim ini disyariatkan. Salah satunya adalah terkait dengan khitan. Anak-anakku sekalian, anak laki-laki muslim ini wajib berkhitan apabila ia telah memasuki masa balik. Ya. Kenapa berkhitan? Karena diharapkan dengan khitan ini kalian memiliki sikap perilaku bersih. Karena itu anjuran Nabi. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya, oleh karena itu, ya, saking pentingnya bersih, iman itu separuhnya ada pada kebersihan. Lah, kepedulian Islam ini sangat besar sekali, anak-anak. Ya, sangat besar sekali. Saking besarnya, ya, banyak syariat Islam yang menyampaikan kebersihan ini. Salah satunya adalah khitan. Anak-anak, sejarah khitan. Jadi khitan ini sudah dijalankan oleh orang Indonesia sejak dahulu. Sebelum adanya Islam. Ini sudah dilaksanakan. Nenek moyang kita dulu. Islam mensyariatkan pemotongan kulub. Kulub itu, maaf, ujung alat kelamin laki-laki. Ya, karena fikih ini harus jelas. Kalau nggak jelas nanti takutnya ada salah paham. Lebih-lebih nanti dapat pencerahan atau pembelajaran dari orang lain yang bukan bidangnya, tambah salah kaprah nanti. Makanya fikih harus jelas. Kulub ini ujung alat kelamin laki-laki. Ini kalau belum dikhitan, maka masih menempel bekas-bekas ya, air kencing. Ya. Otomatis kalau masih menempel, bisa dipastikan maka alat kelamin laki-laki ini belum bersih dan suci. Ya, gimana bisa sehat kalau masih terdapat najis-najis yang menempel. Oleh karena itu, kulub ini harus dipotong ujung alat kelamin laki-laki. Khitan disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau Nabi Adam ya, belum disyariatkan, belum diwajibkan. Ini dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdul zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Kadang ujian itu ya kadang perintah, kadang juga larangan, jangan. Lalu Ibrahim menunaikannya, menjalankannya karena itu perintah Allah. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam
Ibrahim bagi seluruh manusia. Makanya kalau kita di alam kubur ditanyai, man abuka, siapa ayahmu? Ibrahim, jawaban kita secara syariat. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku, ya Allah, itu nanti dijadikan pemimpin juga. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Maksud dari surah Al-Baqarah ayat 124, anak-anak. Yang pertama adalah tatkala Allah Azza wa Jalla berkata kepada Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Yang artinya sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim kemudian berkata, wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Minta Ibrahim, saya mohon juga dari keturunanku besok bisa menjadi imam. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Ibrahim menginginkan kebaikan bagi keturunan dengan perkataannya yang lain. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Karena kebaikan seorang anak adalah kebaikan untuk orang tuanya juga. Anak-anakku sekalian, hadis Nabi mengatakan, "Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus. Tidak ada amal yang bisa menyambung ketika kita sudah meninggal dunia. Illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyah. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Kedua, au ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita belajar, kita manfaatkan, kita berikan kepada orang lain. Kita ajarkan kepada orang lain. Au waladin salih yad'ulah, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Abu Hurairah. Yang kedua, anak-anakku, tidaklah Ibrahim berkata wa min dzurriyyati, dan bukan wa dzurriyyati, melainkan ia mengetahui bahwasanya hikmah Allah belum menentukan agar semua keturunan manusia menjadi orang-orang yang seluruhnya baik. Contoh Nabi Nuh, seorang nabi punya anak Kan'an. Ya, seharusnya kalau anaknya nabi, ya pastilah ikut ajaran ayahnya Nabi Nuh. Tapi tidak, Kan'an ya justru melawan agama orang tuanya, melawan orang tuanya. Itulah yang tidak diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Ibrahim tidak meminta sesuatu yang pada umumnya adalah mustahil. Karena permintaan seperti itu keluar dari garis adab dalam berdoa. Tidak bisa memaksakan kita berdoa meminta berlebihan sedangkan Allah punya kehendak lain. Yang ketiga, perhatikanlah bagaimana kedudukan orang-orang yang berbuat zalim. Karena sesungguhnya janji Allah adalah pilihan darinya. Tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Pasti diberikan jika Allah janji. Bagi orang-orang yang berhak untuk menerima janji tersebut. Anak-anakku sekalian, tradisi khitan ini sebelum disyariatkan sudah dilakukan oleh jajaran generasi zaman dahulu. Jadi nenek moyang kita dulu sudah menjalankan khitan, cuma caranya saja yang bermacam-macam. Ayat di atas Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124 tadi menjelaskan bahwa orang yang dianggap lebih baik agamanya adalah orang yang mau mengikuti ajaran yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim. Yang mau mengikuti, yang mau khitan. Ya. Salah satunya adalah khitan. Yang juga disyariatkan Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya. Nah, khitan ini anak-anak merupakan syariat Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam seluruh dunia. Ya. Khususnya yang anak-anak yang sudah balik, ya,